Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 7 Oktober, kita memperingati Pesta Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Devosi non-liturgi yang sangat populer di kalangan umat Katolik ialah doa Rosario. Di dalamnya, umat beriman merenungkan karya penebusan Kristus di dalam 20 peristiwa sejarah keselamatan sambil mendaraskan 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Semua itu didahului oleh pendarasan syahadat para rasul, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Pesta Rosario Suci dirayakan oleh seluruh gereja pada tanggal 7 Oktober dalam minggu pertama bulan Oktober. Perihal doa Rosario ini terdapat anggapan umum berikut. Bahwasanya pada masa lampau doa Rosario seperti yang kita kenal dewasa ini di dalam gereja dianggap sebagai pemberian Santa Maria sendiri kepada salah seorang pencintanya, yaitu Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Akan tetapi, legenda indah ini tidak dapat diperdamaikan dengan data sejarah yang berhubungan dengan adanya kebiasaan berdoa Rosario itu. Oleh karena itu, untuk memahami sedikit lebih dalam perihal doa Rosario, kiranya baik kalau dikemukakan di sini sedikit sejarah perkembangan doa Rosario itu. Catatan sejarah tentang awal mula praktek doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monastik zaman dahulu. Pada masa itu, para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 buah mazmur, doa ofisi, sebagaimana terdapat di dalam kitab suci. Para rahib awam yang tidak bisa membaca atau yang buta huruf mengganti pendarasan mazmur itu dengan 150 buah doa yang lain. Biasanya doa pengganti itu ialah doa Paternoster, Bapa Kami. Doa Bapa Kami memang sudah sejak gereja perdana dianggap sebagai doa gereja yang paling penting. Para calon baptis yang sedang dalam masa katekumenat harus menghafal doa Bapa Kami itu di samping kredo syahadat para rasul. Untuk mempermudah mereka mengetahui berapa jumlah doa Bapa Kami yang sudah didaraskan, mereka menggunakan seutas tali bersimpul atau bermanik-manik. Oleh karena tali itu dipakai untuk menghitung doa Paternoster, maka tali itu lazim disebut juga Paternoster. Dari sejarah perkembangan devosi diketahui bahwa sejak zaman dahulu umat Kristen telah menaruh devosi yang tinggi kepada Santa Perawan Maria. Devosi-devosi ini dilestarikan oleh para rahib di dalam biara-biara. Pada abad ke-11, berkembanglah kebiasaan memberi salam kepada Bunda Maria bila seseorang melewati patung atau arca Bunda Maria. Pada masa itu belum dikenal bentuk doa Salam Maria seperti dewasa ini. Dahulu doa itu masih singkat, hanya terdiri dari bagian pertama yang berakhir dengan kata-kata "dan terpujilah buah tubuhmu". Jumlah doa Salam Maria yang sempat didaraskan dihitung pada tali Paternoster. Lama-kelamaan berkembanglah kebiasaan untuk menggantikan doa Bapa Kami dengan doa Salam Maria. Jumlahnya tetap 150 sesuai jumlah mazmur yang didaraskan para rahib. Karena pada masa itu 150 buah mazmur yang didaraskan itu sudah dibagi ke dalam 3 bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari 50. Rangkaian Salam Maria yang terdiri dari 50 buah itu disebut korona, mahkota. Kata ini mengingatkan kita akan hiasan-hiasan kembang menyerupai mahkota yang biasanya dibuat pada arca-arca Bunda Maria.
Bagian kedua doa Salam Maria, yaitu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Menjadi doa resmi sejak Paus Pius ke-5 meresmikan terbitan Breviarium, doa harian gereja, pada tahun 1568. Namun bagian kedua itu baru diterima umum pada abad ke-17. Bagian pertama doa Salam Maria yang melukiskan tentang peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria dan kesediaan Maria menerima Almasih dalam rahimnya diambil dari kitab suci. Itulah peristiwa awal penjelmaan juru selamat. Sukacita itu kemudian diungkapkan Maria sendiri kepada Elizabeth, sanaknya yang pada waktu itu sudah hamil juga. Sejak abad ke-12, doa Salam Maria mulai diulang-ulang selama berlangsungnya doa untuk mengenang 5 sukacita Santa Maria: kabar sukacita, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pengangkatan Maria ke surga. Lama-kelamaan 5 peristiwa sukacita itu ditambah antara lain dengan peristiwa penampakan Tuhan, Epifani, Pentakosta atau kunjungan kepada Elizabeth, sehingga menjadi 7 sukacita Maria. Pada abad ke-13, korona ke-7 sukacita Maria ini mulai dipropagandakan oleh Ordo Fransiskan. Dan pada abad ke-13, mantaplah sudah kebiasaan merenungkan 15 sukacita Maria. Pada abad pertengahan, umat Kristen mempunyai devosi istimewa kepada 5 luka Yesus, yaitu di tangan, kaki, dan lambung. Sementara itu, ada pula devosi kepada 5 penumpahan darah Yesus, yaitu pada saat sakratul maut, saat didera, saat dimahkotai duri, saat disalibkan, dan saat lambungnya ditikam. Karena sejak dahulu Bunda Maria dipandang sebagai peserta ulung dalam sengsara Yesus, maka tidak mengherankan bahwa sejalan dengan devosi kepada Yesus yang menderita sengsara, berkembang pula devosi serupa kepada Maria yang berduka cita. Devosi itu dikembangkan oleh Ordo Fransiskan dan Serikat Hamba Maria. Maka sejak abad ke-14 berkembanglah devosi kepada 5 duka cita Maria ataupun 7 duka cita Maria yang dialaminya selama Yesus menderita sengsara dan wafat. Devosi kepada 7 duka cita Maria itu berkembang pesat di kalangan umat Kristen Eropa sehubungan dengan menjangkitnya wabah sampar yang mengerikan di sana. Kebiasaan untuk menghubungkan doa Salam Maria dengan renungan tentang sejumlah peristiwa Yesus sudah ada sejak abad ke-14. Ada pula kebiasaan untuk menambah kata-kata buah tubuhmu dengan nama Yesus dan dengan sebuah kalimat pelengkap, misalnya yang didera dengan kejam, yang dimahkotai duri. Dalam abad ke-15 berkaryalah seorang biarawan bernama Dominikus yang diberi julukan dari Prusia. Ia seorang novis yang sesuai dengan anjuran pemimpin biaranya berusaha menggabungkan doa Rosario yang terdiri dari 50 Salam Maria dengan renungan mengenai kehidupan Yesus dan ibunya. Pada tahun 1410, ia menyusun 50 seruan penutup doa Salam Maria. Seruan-seruan penutup itu diterima dengan antusias sekali dan segera menjadi populer, baik dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Jerman. Seruan-seruan tambahan itu biasanya dibacakan oleh orang-orang yang melek huruf. Mulai tahun 1475 muncullah di dalam gereja tarekat-tarekat religius yang mempopulerkan doa Rosario. Dengan munculnya teknik cetak, daftar 15 peristiwa yang ditetapkan sebagai landasan renungan selama doa Rosario mulai dikenal di mana-mana.
sebuah buku kecil yang dicetak di Ulm pada tahun 1483 menganjurkan 3 rangkaian gambar, masing-masing memuat 5 lukisan tersendiri, yaitu 5 sukacita Maria, 5 penumpahan darah Kristus, dan 5 sukacita Maria sesudah bangkitnya Yesus. Inilah ke-15 peristiwa Rosario yang dikenal sekarang, kecuali 2 yang terakhir, yaitu tertidurnya Maria dan penghakiman terakhir. Dalam buku kecil itu ada nasihat berikut. Daraskanlah doa Salam Maria sambil memandang lukisan-lukisan ini. Daftar tetap dari 15 peristiwa Rosario disusun di Spanyol sekitar tahun 1488. Daftar itulah yang disahkan oleh Paus Pius ke-5, seorang biarawan Dominikan, ketika beliau menetapkan Rosario sebagai doa gereja yang sah. Setahun sebelumnya, Paus Pius ke-5 mengesahkan teks doa Salam Maria yang sampai sekarang tidak diubah. Ada sekian banyak peristiwa ajaib yang mendorong pemimpin tertinggi gereja mengimbau, bahkan mendesak umat berdoa Rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja dari segala rongrongan. Peristiwa terbesar yang melatar belakangi penetapan tanggal 7 Oktober sebagai tanggal pesta Santa Maria Ratu Rosario ialah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Islam Turki. Menghadapi pertempuran ini, Paus Pius ke-5 menyerukan agar seluruh umat berdoa Rosario untuk memohon perlindungan Maria atas gereja. Doa umat itu ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Pasukan Kristen di bawah pimpinan Don Johannes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, minggu pertama Oktober 1571. Sebagai tanda syukur, Paus Pius ke-5 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian Paus Clemens ke-9 mengukuhkan pesta ini bagi seluruh gereja di dunia. Dan Paus Leo ke-13 lebih meningkatkan nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria. Kemudian doa Rosario itu langsung diminta Bunda Maria sendiri agar didoakan umat pada peristiwa-peristiwa penampakannya di Lourdes, Perancis tahun 1858, Fatima, Portugal tahun 1917, di Beoraing, Belgia tahun 1932 sampai 1933, dan di berbagai tempat lainnya akhir-akhir ini. Saudara, demikianlah pesta yang kita peringati pada tanggal 7 Oktober di dalam gereja kita, yakni pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bunda Maria Ratu Rosario, doakanlah kami. Tuhan memberkati.